Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi investasi saham kami. Nah, di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Muhammad Andika Surya Pratama, yang kedua Muhammad Arika Zalfa, dan yang ketiga Benedictus Andre Prasetyo. Nah, kita masuk perencanaan investasi. Nah, yang pertama ini saya merencanakan berinvestasi dengan membeli saham pada perusahaan yang berbeda, yaitu investasi saham pada perusahaan Telkom Indonesia dan Semen Indonesia dengan stok kode TLKM dan SMGR. Adapun alasan saya memilih perusahaan Telkom Indonesia dan Semen Indonesia berikut penjelasannya. Nah, yang pertama ini alasan memilih investasi di Telkom Indonesia. Alasannya yaitu dikarenakan Telkom Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang solid, perusahaan yang memiliki sejarah panjang dan reputasi yang kuat di Indonesia. Kemudian persentase laba yang dibagikan sebagai dividen cenderung tinggi, membuat investor mendapatkan imbal hasil yang menarik. Lalu untuk bentuk sahamnya yaitu merupakan saham blue chip, artinya Telkom Indonesia memiliki likuiditas yang tinggi sehingga saham ini mudah dibeli dan dijual kapan saja. Dan terakhir karena Telkom Indonesia memiliki sumber pendapatan yang beragam sehingga pendapatan perusahaan cenderung stabil. Lalu yang kedua di sini alasan memilih investasi di Semen Indonesia. Nah, alasannya itu dikarenakan Semen Indonesia bergerak di sektor yang stabil, yang dimana semen merupakan bahan baku utama dalam konstruksi, sehingga selama ada aktivitas pembangunan permintaan akan semen cenderung stabil. Lalu Semen Indonesia seringkali menjadi pemimpin pasar di Indonesia, memberikan mereka juga keunggulan kompetitif. Kemudian Semen Indonesia juga memiliki persentase laba yang dibagikan sebagai dividen cenderung tinggi, membuat investor mendapatkan imbal hasil yang menarik. Dan terakhir karena Semen Indonesia merupakan perusahaan yang fundamentalnya kuat, karena perusahaan semen akan terus berupaya meningkatkan efisiensi produksi untuk menekan biaya untuk meningkatkan margin keuntungan. Perencanaan investasi saya Muhammad Arika Zalfa, yaitu membeli saham pada 3 perusahaan yang berbeda, yaitu investasi saham pada perusahaan Alamtree Resort Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, dan Indosat Tbk, stok kode ADRO, BBRI, dan ISA. Adapun alasan saya memilih perusahaan Alamtree Resort Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Indosat berikut penjelasannya. Yang pertama, alasan memilih investasi di Alamtree Resort Indonesia Tbk. Alasannya yaitu dikarenakan Alamtree Resort Indonesia Tbk menawarkan prospek investasi yang menarik berkat diversifikasi bisnisnya yang semakin meluas ke sektor energi terbarukan dan mineral. Perusahaan ini memiliki posisi pasar yang kuat, didukung oleh pengalaman yang luas di sektor energi dan jaringan yang luas. Selain itu, ADRO juga konsisten membagikan dividen kepada pemegang saham, potensi pertumbuhan bisnis energi terbarukan yang didukung oleh kebijakan pemerintah, dan peluang hilirisasi mineral menjadi daya tarik tambahan. Yang kedua, alasan memilih di Bank Rakyat Indonesia yaitu dikarenakan Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu pilihan investasi yang menarik bagi para investor. Sebagai bank BUMN dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia, BBRI didukung oleh kinerja keuangan yang solid, dibuktikan dengan pertumbuhan laba bersih yang konsisten dan NPL yang rendah. Perusahaan ini juga memiliki sejarah panjang dalam membagikan dividen kepada pemegang saham, dukungan pemerintah yang kuat, serta potensi pertumbuhan yang besar melalui digitalisasi dan ekspansi bisnis menjadi nilai tambahan bagi BBRI. Berikutnya alasan memilih investasi di Indosat Tbk, yaitu dikarenakan Indosat menawarkan prospek investasi yang menjanjikan seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri telekomunikasi. Sebagai salah satu pemain utama di Indonesia, ISAT memiliki basis pelanggan yang luas dan jaringan yang kuat. Perusahaan terus berinovasi dengan menghadirkan layanan digital terbaru dan pengembangan jaringan 5G. Merger dengan Hutchison di Indonesia semakin memperkuat posisi ISAT di pasar dan diharapkan meningkatkan efisiensi biaya. Selain itu, ISAT juga konsisten membagikan dividen kepada pemegang saham. Perencanaan investasi. Saya Benedictus Andre Prasetyo merencanakan berinvestasi dengan membeli saham pada 2 perusahaan yang berbeda, yaitu investasi saham pada perusahaan Astra Agro Lestari Tbk dan Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk, stok kode AALI dan BBNI. Adapun alasan saya memilih perusahaan Astra Agro Lestari dan Bank Negara Indonesia berikut penjelasannya. Yang pertama, alasan memilih investasi di Astra Agro Lestari Tbk, alasannya yaitu dikarenakan Astra Agro Lestari atau AALI merupakan pilihan investasi yang menarik bagi para investor yang tertarik pada sektor pertanian, khususnya komoditas minyak sawit. Sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, AALI memiliki pangsa pasar yang luas dan didukung oleh permintaan global yang tinggi akan produk-produk turunan kelapa sawit. Perusahaan ini juga dikenal memiliki kinerja keuangan yang solid dengan pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan pembagian dividen yang menarik. Selain itu, diverifikasi produk dan meningkatkan produktivitas terus dilakukan oleh ALI untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Yang kedua, alasan saya memilih investasi di Bank Negara Indonesia Tbk, alasannya yaitu dikarenakan Bank Negara Indonesia atau BNI merupakan salah satu pilihan investasi yang menarik bagi para investor dan sektor perbankan. Sebagai bank BUMN dengan jaringan yang luas dan basis nasabah yang besar, BNI memiliki posisi pasar yang kuat, kinerja keuangan BNI yang solid, ditandai dengan pertumbuhan laba bersih yang konsisten dan NPL yang rendah, menjadi daya tarik tersendiri, dukungan pemerintah yang kuat, serta potensi pertumbuhan yang besar melalui digitalisasi dan ekspansi bisnis juga menjadi nilai tambah bagi BNI. Lalu selanjutnya di sini untuk pelaksanaan investasi, saya melakukan investasi sebanyak yang pertama 50 lot pada perusahaan Telkom Indonesia, yang kedua 100 lot pada perusahaan Semen Indonesia, dan di samping tersebut adalah screenshot investasi dari aplikasi Poems. Berikutnya,
Pelaksanaan investasi, saya melakukan investasi sebanyak yang pertama 100 lot pada perusahaan Alam Tree Resort Indonesia Tbk, yang kedua 20 lot pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, yang ketiga 100 lot pada perusahaan Indosat Tbk. Saya melakukan investasi sebanyak 50 lot pada perusahaan Astra Agro Lestari Tbk, dan yang kedua 50 lot pada perusahaan Bank Negara Indonesia atau Persero. Nah, berdasarkan hasil dari investasi selama 1 bulan tersebut, dapat dilihat bahwa investasi saham pada perusahaan Semen Indonesia (TBK) mengalami loss atau kerugian sebesar minus 11,78%. Hal ini diakibatkan oleh penurunan harga saham per lembarnya menjadi 3.220 dari yang sebelumnya adalah 3.650. Sedangkan hasil investasi saham selama 1 bulan pada perusahaan Telkom Indonesia mengalami profit atau keuntungan sebesar 479,89%. Hal ini diakibatkan oleh kenaikan harga saham per lembarnya menjadi Rp15.425 dari harga awal Rp2.660. Nah, penyebab penurunan harga saham pada perusahaan Semen Indonesia dan kenaikan harga saham pada perusahaan Telkom Indonesia umumnya dikarenakan yang pertama untuk penurunan harga saham pada perusahaan Semen Indonesia. Nah, adanya persaingan ketat atau kelebihan pasokan di pasar, kenaikan biaya produksi dan penurunan volume penjualan. Yang kedua, adanya faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah dan peristiwa global. Dan yang ketiga, adanya faktor eksternal lainnya seperti sentimen negatif pasar, aliran dana asing keluar dan pola grafik yang menunjukkan tren penurunan. Lalu yang kedua, penyebab umum kenaikan harga saham pada perusahaan Telkom Indonesia. Nah, yang pertama di sini kinerja keuangan TLKM yang solid ditandai dengan pertumbuhan pendapatan, efisiensi biaya dan dividen yang menarik. Lalu yang kedua, adanya ekspansi bisnis yang agresif terutama dalam layanan digital serta dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif bagi sektor telekomunikasi. Lalu yang ketiga, adanya faktor eksternal seperti sentimen pasar yang positif, aliran dana asing dan pergerakan indeks pasar secara keseluruhan. Berikutnya, evaluasi investasi saya, Muhammad Arik Azalfa. Berdasarkan hasil investasi selama 1 bulan tersebut, dapat dilihat bahwa investasi pada ketiga perusahaan tersebut mengalami profit atau keuntungan, mulai dari perusahaan Alam Tree Resort Indonesia Tbk mengalami keuntungan sebesar 17,87%. Hal ini diakibatkan oleh kenaikan harga saham yang per lembarnya menjadi 4.420 dari harga awal yaitu 3.750. Kemudian pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk juga mengalami keuntungan sebesar 244,4%. Hal ini diakibatkan oleh kenaikan harga saham per lembarnya menjadi 15.000 dari harga awal yaitu 4.360. Lalu pada perusahaan Indosat Tbk juga mengalami keuntungan sebesar 372,67%. Hal ini diakibatkan oleh kenaikan harga saham per lembarnya menjadi 11.675 dari harga awal yaitu 2.470. Penyebab kenaikan harga saham pada ketiga perusahaan tersebut secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Penyebab umum kenaikan harga saham pada Alam Tree Resort Indonesia. Yang pertama, kinerja keuangan perusahaan yang solid. Yang kedua, adanya faktor eksternal seperti kenaikan harga batubara di pasar global. Yang ketiga, adanya sentimen pasar yang positif. Berikutnya, pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia, kinerja keuangan yang solid ditandai dengan pertumbuhan kredit. Adanya ekspansi bisnis melalui pembukaan cabang baru dan diversifikasi produk. Yang ketiga, adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan moneter dan program-program yang mendukung sektor perbankan. Berikutnya, penyebab umum kenaikan harga saham pada perusahaan Indosat. 1. Kinerja keuangan perusahaan yang semakin kuat. 2. Adanya efisiensi biaya pasca merger dan perluasan jaringan 5G. Yang ketiga, adanya faktor eksternal seperti sentimen pasar yang positif terhadap sektor telekomunikasi dan dukungan sebagai kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil dari investasi selama 1 bulan tersebut, dapat dilihat bahwa investasi saham pada kedua perusahaan tersebut mengalami profit atau keuntungan mulai dari perusahaan Astra Agro Lestari Tbk atau AALI mengalami keuntungan sebesar plus 96,41%. Hal ini diakibatkan oleh kenaikan harga saham per lembarnya menjadi 12.325 dari harga awal yaitu 6.272. Kemudian pada perusahaan Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk atau BBNI juga mengalami keuntungan sebesar plus 111,93%. Hal ini diakibatkan oleh kenaikan harga saham per lembarnya menjadi 10.300 dari harga awal yaitu 4.860. Penyebab kenaikan harga saham pada kedua perusahaan tersebut secara umum akan dijelaskan sebagai berikut. Penyebab umum kenaikan harga saham pada perusahaan Astra Agro Lestari yang pertama, terdapat fluktuasi harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar global. Ketika harga CPO naik, pendapatan AALI juga cenderung meningkat. Dan yang kedua, adanya peningkatan produk, ekspansi bisnis dan didukung kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, adanya faktor eksternal seperti sentimen pasar yang positif, aliran dana asing dan penggerakan indeks pasar secara keseluruhan. Dan yang kedua, penyebab umum kenaikan harga saham pada perusahaan Bank Negara Indonesia. Yang pertama, kinerja keuangan BNI yang solid ditandai dengan pertumbuhan laba yang konsisten. Dan yang kedua, adanya dukungan kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi makro yang positif. Dan yang ketiga, adanya faktor eksternal seperti sentimen pasar yang baik, aliran dana asing dan penggerakan indeks pasar secara keseluruhan. Nah, hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi investasi yang baik melibatkan pemilihan saham yang cermat berdasarkan analisis mendalam, penyebaran investasi ke berbagai jenis saham dan pengawasan pasar yang terus-menerus. Dengan kata lain, investor yang disiplin dan berbasis data dalam mengambil keputusan cenderung lebih sukses. Nah, penelitian ini memberikan pelajaran penting bagi para investor, yaitu bahwa investasi saham tidak lepas dari risiko. Oleh karena itu, setiap investor harus memahami profil risiko diri sendiri sebelum memulai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.